Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru tamu undangan kegiatan diseminasi budaya positif. Pertama kali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilahkan perwakilan dari Bapak Kepala Sekolah Bu Ririn Rahmani untuk memberikan sepatah dua patah pengantarnya sebagai pengantar kegiatan diseminasi budaya positif ini. Kepada Bu Ririn kami persilahkan. Terima kasih Bu Irma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkah ini untuk menantikan acara atau pemaparan dari teman-teman kita Bu Irma dan Pak Wawan di acara diseminasi budaya positif. Salat beserta salam marilah kita sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, di sini saya mewakili pimpinan mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Irma, Pak Wawan yang sudah mengundang kita semua di sini untuk menjadi saksi, ya, menjadi saksi teman-teman bisa menjadi pionir pengubah sekolah kita menjadi lebih baik dalam rangka tuntutan dari program guru calon guru penggerak. Semoga apa yang nantinya disampaikan oleh Bu Irma dan Pak Wawan betul-betul bisa membawa perubahan yang baik untuk sekolah kita dan betul-betul bisa menjadi kebermanfaatan yang nyata untuk anak didik kita agar menjadi siswa-siswa yang betul-betul berkualitas dan apa yang disampaikan nanti betul-betul bisa diaplikasikan di sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat buat Bu Irma dan Pak Wawan, semangat juga buat teman-teman semua. Semoga di acara nanti diskusi bisa memberikan sumbangsihnya kepada sekolah kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ririn atas sambutan yang sudah diberikan. Baik Bapak Ibu, izin saya untuk berdiri. Tujuan diseminasi budaya positif ini adalah untuk sarana kita berbagi Bapak Ibu, sarana kita berbagi mengenai konsep-konsep budaya positif, berbagi mengenai penerapan budaya positif, dan kemudian juga sebagai sarana diskusi bersama bagaimana budaya positif ini kita hadirkan di SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan ini. Oke, mengawali dari perubahan paradigma belajar, di mana bisa kita lihat di layar selayaknya petani dengan tanamannya, di mana petani tersebut merawat, menjaga tanaman dari hama, bahkan memberi pupuk untuk menguatkan akar dengan harapan biji yang ia tumbuhkan dapat menghasilkan buah ataupun hasil yang maksimal. Pun demikian dengan kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, di mana kita sudah memilih profesi ini sebagai ladang amal kita mempunyai tanggung jawab, kita mempunyai amanah,
untuk mendidik peserta didik kita. Kita mempunyai amanah untuk menuntun peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk mencapai kebahagiaan secara pribadi maupun kebahagiaan di anggota masyarakat. Kemudian mari Bapak Ibu kita buka dengan bermain peran. Bapak Ibu bisa berhadap-hadapan, duduk berhadap-hadapan terlebih dahulu. Oke. Berhadap-hadapan ya. Nah, ibaratkan ada dua orang. Orang yang pertama bertindak sebagai orang yang menyembunyikan sesuatu di kepala tangannya. Orang pertama. Oke. Orang kedua berperan sebagai orang yang mempersuasi orang yang pertama bagaimana biar orang pertama itu mau membuka kepalan tangannya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ada dua orang, satu bertindak sebagai orang yang menyembunyikan sesuatu di kepala tangannya. Oke? Orang kedua bertindak sebagai orang yang mempersuasi, yang membujuk biar orang pertama ini mau membuka kepala tangannya Bapak Ibu. Harus pintar ngerayu. Oke, Bapak Ibu bisa lakukan dengan membujuk boleh, menghardik boleh, mengancam boleh, caranya boleh, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita bergantian. Ya, siapa Pak Eris? Orang pertamanya siapa? Ini. Orang pertamanya Pak Yunus. Ya, Pak Yunus. Yang berusaha membuka Pak Eris. Ya. Oke, Sensei yang berperan sebagai orang pertama, Sensei atau Miss Eka? Sensei yang berusaha membujuk Miss Eka. Miss Eka orang pertama, Sensei orang kedua. Lu ngancam pasti. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya silakan. Kita kasih waktu gimana? Iya boleh. 30 detik aja ya, jangan lama-lama. Oke, silakan Bapak Ibu mainkan perannya masing-masing. Secara visual apa? Langsung aja. Yang penting gimana caranya orang pertama itu mau membuka diri mereka aja kan? Bergantian perannya Pak Eris jadi orang pertama. Mana udah Rayu saya dengan uang Gak perlu pakai ngomong. Tangannya gimana? Oke, Bapak Ibu semua. Ada yang berhasil membuka kepala tangan orang pertama? Ada tuh. Ada. Ada. Saya bisa ya? Bisa. Kenapa Miss Eka membuka kepala tangannya? Kalau saya kritik. Dikelilingi. Oke. Putri yang sebagai orang kedua berhasil membuka kepala tangan. Tak tunjuk doang. Kalau boleh tahu kenapa Bu Ririn? Kenapa Bu Ririn membuka kepala tangannya? Karena saya takut tahu Putri. Oke, Bapak Ibu. Dari hati. Nah, sebenarnya siapa sih yang memegang kontrol atas perilaku kita, atas pilihan kita membuka kepala atau menutup kepala tangan? Sebenarnya siapa ini yang memegang kontrol? Orang pertama atau orang kedua nih? Menurut Bapak Ibu gimana? Orang kedua. Orang kedua. Kenapa Pak Eris? Karena kita seolah-olah apa sih namanya?
kayak terhipnotis gitu. Terhipnotis. Oke. Nah, Yunus, ketampanan Yunus. Jadi saya terhipnotis bukan. Keren. Ada pendapat Bapak Ibu yang lain? Siapa sih yang sebenarnya yang memegang kontrol atas perilaku kita membuka ataupun menutup kepalan tangan? Orang pertama. Orang pertama. Dia sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Jadi kalau menurut saya mau dibujuk seberapapun, kalau emang kita punya prinsip, ya kita harus pegang prinsip kita. Berarti kita sepemahaman ya Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya yang memegang kontrol atas diri kita ya kita sendiri, diri sendiri yang menentukan mau seperti apa perilaku kita, mau membuka kepala tangan ataupun menutup kepala tangannya, walaupun banyak sekali intervensi yang datang dari luar. Pun demikian dengan putra-putri kita yang sekarang statusnya sebagai murid kita Bapak Ibu. Sejatinya mereka mempunyai kontrol atas diri mereka sendiri. Ya, kita sebagai guru tidak bisa mengontrol peserta didik jika dia tidak mengizinkan kita buat mengontrol dirinya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita nggak punya kontrol atas murid kita jika si murid kita tidak mengizinkan kita buat mengontrol mereka. Nah, kemudian dalam bukunya Restructuring. Diana Gossen menyebutkan ada 3 perilaku manusia. Perilaku yang pertama adalah manusia yang bertindak karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi dia melakukan sesuatu ya karena kalau tidak melakukan dia bakal tidak nyaman, dia bakal kena hukuman, dia bakal kena hal yang nggak dia inginkan. Gitu ya Bapak Ibu, tapi dia melakukannya. Karena apa? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan itu. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia melakukan sesuatu ya untuk mendapatkan sesuatu. Misalkan putra-putri kita atau murid-murid kita mengerjakan tugas yang kita berikan dengan motivasi ya biar mendapatkan nilai, biar nilainya nggak kosong, biar nanti naik kelas, gitu ya. Yang nomor 3, motivasi perilaku manusia yang nomor 3 adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Ya karena saya ingin, Bu. Nah kalau udah saya ingin itu kan berarti kan udah dalam diri ya Bapak Ibu, ya. Karena mereka menghargai diri mereka sendiri, mereka yakin yang mereka lakukan itu benar. Nah, perilaku motivasi yang seperti apa nih yang kita harapkan ke putra-putri kita? Menurut Bapak Ibu, motivasi yang seperti apa yang Ibu harapkan ada pada peserta didik kita? Ya? Yang ketiga. Yang ketiga. Kenapa yang ketiga Bapak Ibu? Karena dia di dunia nyata Iya. dia akan harus yakin ada dia gitu. Jadi mau dimanapun mereka berada, kalau dia sudah bisa menjadi dirinya sendiri, ya dia akan bisa membawa diri. Betul sekali ya Bapak Ibu. Kita sepakat bahwa kita semua berharap putra-putri kita, murid-murid kita memiliki motivasi yang nomor 3. Jadi suatu saat nanti walaupun mereka sudah lulus, tidak bersama dengan kita lagi, sudah menjadi menyelami kehidupan mereka masing-masing, akan tetapi mereka masih berbuat baik, bukan karena adanya kita sebagai guru, bukan karena ingin dapat nilai, tapi karena mereka yakin mereka perlu bertindak yang baik karena mereka yakin nilai-nilai itu baik. Nah, kemudian untuk menghadirkan motivasi yang nomor 3, motivasi yang bersifat internal ya, motivasi yang bersifat intrinsik yang mempunyai dampak jangka panjang. Setidaknya Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara di dalam bukunya menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab
Jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi bisa saya pahami dari pernyataan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut bahwa untuk menghadirkan pendidikan yang merdeka, salah satu syarat utamanya adalah adanya self disiplin, disiplin diri, di mana murid mempunyai kontrol pada dirinya sendiri, mempunyai disiplin yang ketat pada dirinya sendiri. Kemudian pertanyaan muncul, bagaimana nih jika peserta didik itu belum mempunyai self disiplin? Tentunya kita sebagai pendidik ya berusaha mempersuasi mereka, menuntun mereka agar mempunyai self disiplin. Ya Bapak Ibu, salah satu ranahnya kita, tanggung jawab kita adalah menuntun peserta didik untuk mempunyai self disiplin. Nah, kemudian di manakah posisi guru? Setidaknya ada 5 posisi guru, 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya. Yang pertama, seperti terlihat di gambar, ya, guru sebagai penghukum, ya, penghukum baik hukuman fisik maupun hukuman verbal. Dan hukuman ini pastinya membuat siswa itu tidak nyaman ya Bapak Ibu. Dan ketika si siswa atau si murid itu melakukan hal karena takut dihukum, ya otomatis itu menjadi motivasi intrinsik atau eksternal, ekstrinsik, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau sebagai penghukum. Yang nomor 2, posisi kontrol, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya guru-guru yang berperan yang mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah akan menghancurkan mental muridnya. Jadi membuat murid merasa lemah, merasa tak berdaya. Aku nggak bisa, gitu ya Bu, merasa bersalah. Nah, biasanya guru-guru yang mempunyai posisi sebagai pembuat rasa bersalah akan menggunakan kata-kata yang halus, akan tetapi dalam gitu. Bisa lah dimengerti nggak Bapak Ibu? Halus tapi dalam gitu ya. Nah, kemudian posisi yang nomor 3 adalah guru sebagai teman. Layaknya teman, menggunakan bahasa-bahasa pertemanan, kemudian mengajak murid biar melakukan apa yang hal-hal baik yang menurut kita baik itu dengan bahasa-bahasa mereka. Ayolah nak, tolonglah ibu, kerjakanlah nanti ibu gini. Nah, itu bisa saja tuh membuat murid membuka kepala tangannya. Akan tetapi terkadang saat si murid merasa gurunya tidak bisa diajak kerjasama, terjadilah itu pertentangan emosi di diri anak. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol guru yang nomor 4 sebagai pemantau. Artinya guru di sini memposisikan diri sebagai pengamat, pencatat, mengobservasi segala tingkah laku murid. Dengan kita memantau, dengan kita tahu, berarti kita punya tanggung jawab. Ketika kita melihat hasil observasinya itu murid melakukan hal yang di luar yang jalur idealnya, maka kita sebagai guru bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan arah laku si muridnya. Kemudian yang nomor 5, posisi sebagai manajer. Guru yang memposisikan diri sebagai manajer ini berusaha membangkitkan tanggung jawab atas perilaku yang dipilih oleh anak. Karena sejatinya seorang anak itu melakukan perilaku itu kan ada tujuannya. Ya kan? Ada tujuannya. Dari perilaku yang mereka tampilkan itu kan ada tujuannya. Nah, tujuannya apa? Kenapa kamu melakukan ini? Baiknya seperti apa? Besok-besoknya gimana ya? Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang terdengar dari posisi guru sebagai manajer. Nah, menurut Bapak Ibu,
posisi mana nih yang paling tepat digunakan untuk membangkitkan motivasi yang nomor 3? Sebenarnya Banyak lebih faktor kalau ya. saya tergantung ke Anaknya bagaimana juga. kondisi si anak itu. anaknya. Jadi kan dari awal misalnya nih ya, kenapa sampai timbul kita harus sebagai penghukum? Karena sebelumnya kan kita sudah memberikan rambu-rambu, memberikan peraturan bahwa kalau memang peraturan dilanggar pasti akan ada konsekuensi hukuman. Di saat seperti itu, ya kita harus sebagai penghukum karena itu konsekuensi. Dia sudah tahu sebelumnya ini loh relnya, gitu. Tapi kalau dia melanggar berarti harus ada ini. Kemudian kita juga bisa memantau, ya kan? Kita kan apalagi kita di SMP karena kita sudah dewasa. Jadi kan nggak kayak anak SD yang selalu dituntun. Kita cukup memberikan ini loh yang harus kalian lakukan. Kita cukup memantau. Di saat-saat tertentu kita juga harus jadi teman. Karena kan mereka sudah dewasa, tapi ya dewasanya ya sebatas karena memang umurnya segitu. Tapi kadang-kadang mereka juga masih bertingkah yang tidak menunjukkan kedewasaan. Di saat-saat seperti itu kita harus bisa jadi teman buat mereka. Jadi mungkin dia bisa, kalau kita jadi teman itu kan dia bisa menyampaikan apa yang dirasa itu dengan dia lebih nyaman, dia lebih enak gitu. Jadi mau posisi kontrol kita seperti apa ya tergantung kondisinya. Sama halnya kita ngadepin anak TKR pasti akan berbeda dengan ngadepin anak akuntansi gitu. Sependapat Ibu. Oke, dari Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menambahkan untuk memunculkan motivasi nomor 3 nih tadi. Untuk memunculkan motivasi yang nomor 3, posisi kontrol apa yang paling tepat diperankan oleh guru di SMK 2 ini menurut Bapak Ibu? Sesuai dengan jurusan atau kelas yang Bapak Ibu ampu. Saya tergantung ke Anaknya bagaimana juga. kondisi si Si anak itu. anaknya. Jadi kan dari awal misalnya nih ya, kenapa sampai timbul kita harus sebagai penghukum? Karena sebelumnya kan kita sudah memberikan rambu-rambu, memberikan peraturan bahwa kalau memang peraturan itu dilanggar pasti akan ada konsekuensi hukuman. Di saat seperti itu, ya kita harus sebagai penghukum karena itu konsekuensi. Dia sudah tahu sebelumnya ini loh relnya, gitu. Tapi kalau dia melanggar berarti harus ada ini. Kemudian kita juga bisa memantau, ya kan? Kita kan apalagi kita di SMP karena kita sudah dewasa. Jadi kan nggak kayak anak SD yang selalu dituntun. Kita cukup memberikan ini loh yang harus kalian lakukan, kita cukup memantau. Di saat-saat tertentu kita juga harus jadi teman. Karena kan mereka sudah dewasa, tapi ya dewasanya ya sebatas karena memang umurnya segitu. Tapi kadang-kadang mereka juga masih bertingkah ya tidak menunjukkan mereka kedewasaan. Di saat-saat seperti itu kita harus bisa jadi teman buat mereka. Jadi mungkin dia bisa, kalau kita jadi teman itu kan dia bisa menyampaikan apa yang dirasa itu dengan dia lebih nyaman, dia lebih enak gitu. Jadi mau posisi kontrol kita seperti apa ya tergantung kondisinya. Sama halnya kita ngadepin anak TKR pasti akan berbeda dengan ngadepin anak akuntansi gitu. Sependapat Ibu. Oke, dari Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menambahkan untuk memunculkan motivasi nomor 3 nih tadi. Untuk memunculkan motivasi yang nomor 3, posisi kontrol apa yang paling tepat diperankan oleh guru di SMK 2 ini menurut Bapak Ibu? Sesuai dengan jurusan atau kelas yang Bapak Ibu ampu. Ya, Jadi bapak-bapaknya silakan. Yunus. Jadi Pak Latif, 10 TKR 3. apakah untuk memunculkan posisi Curhat aja nggak apa-apa, nggak usah takut. Kita kan lagi mau berbagi budaya positif. Biasa kan? sih sama. Ada budaya yang seperti kita ini kan kita juga nggak bisa tinggalkan begitu saja kan. Kalau memang positif ya kita masih bisa lanjutkan. Kita bertahap kepada yang memang menjadi amanah kita. Oh, masuk aja. Silakan Buka tahu ke Pak Dian, ICT. PR kita banyak nih Pak Dian di kelas 11 TKR ya. Sampaikan aja. Ayo, Asik, Pak Dian, Pak Eris. Ya kalau saya sih Bu kan baru sebagai wali kelas ya. Karena saya juga umurnya mungkin hampir sama dengan mereka, sangat jauh beda. Kalau TKR memang ya dari bermacam-macam ya. Jadi saya sih kalau saya pendekatan memang satu dengan hukuman. Nah itu ujung tombak pertama kalau saya. Kedua memang tadi sama kayak Putri juga kita sebagai teman gitu. Memang
kebanyakan apalagi anak laki-laki ya Bu ya. Saya juga nggak tahu karena saya juga belum punya anak kayak gitu. Iya. Saya juga nggak tahu, tapi yang saya rasakan anak laki-laki itu berbeda dengan anak perempuan. Gitu. Dia itu tidak pernah mau cerita. Itu yang saya tahu. Makanya kalau saya sih kadang metodenya memang saya ajak nih mereka diskusi di BK sendiri-sendiri. Nah, dari permasalahan hidup mereka yang memang semua muara di keluarga gitu. Nah, kadang saya cuma bisa, ya saya belum pernah menjadi bapak ya, tapi saya coba untuk jadi orang tua mereka gitu. Karena ada yang memang anaknya itu nggak kena, dikasih hukum nggak kena nih Bu, saya press nggak kena, wah bingung nih saya. Nah, coba saya diskusi dengan baik, jadi teman mereka, ya mereka mau bernegosiasi, oh ya Pak gini-gini. Sebagai teman mereka mau. Dan mereka emang anak laki-laki itu tidak bisa curhat gitu, apalagi dipublis tidak bisa. Makanya harus digali ya. Iya, memang harus digali Bu, sendiri-sendiri. Dan itu saya rasain di anak TK 3. Gitu, dari bermacam-macam itu masalahnya memang semua di keluarga. Yang saya dari yang sudah keluar, itu dari yang yatim, piatu, tapi dia tidak mau bercerita ke teman-temannya dan merasa so jagoan, ada. Karena basicnya memang mungkin dari situ tidak ada kasih sayang yang lebih dari orang tuanya. Dan saya coba ngebangun itu sih, intinya sih itu. Sebagai teman juga, sebagai orang tua juga gitu. Jadi itu sih yang saya rasain. Tapi hukuman itu saya sih prioritasnya ke situ. Ketika memang tidak kenal hukum baru kita ke situ. Oke. Mungkin dari Bapak Pak Eris atau Pak Rian, gimana tanggapannya Bapak? Kalau tadi sih saya juga sependapat dengan Pak Latif ya. Kita harus mendekat dengan dia sebagai teman gitu untuk menggali apa istilahnya apa yang dia mau gitu loh, maunya sebenarnya apa sih dia gitu loh. Kita harus ada pendekatan dengan siswa. Memang kalau selama ini kan kalau kita buat agak kasar lah istilahnya ya, nggak kenal kalau buat laki-laki ya, nggak tahu kalau buat perempuan. Biasa, boleh kasih tepuk tangan dulu. Oh. Ya, nah, kemudian bagaimana strategi dalam menuntun murid mencapai disiplin positif? Ya, bagaimana menghadirkan disiplin positif itu di SMK 2? Setidaknya yang pertama kita harus mengetahui kebutuhan dasar murid. Ya, segala sesuatu perilaku murid pastilah bertujuan, dan tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhan yang selama ini tidak terpenuhin, baik oleh orang tuanya, baik oleh teman-temannya, maupun oleh dirinya sendiri. Nah, ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Bagaimana mereka mencukupi kebutuhan hidupnya, memenuhi sandang pangan papanya, apakah sudah terpenuhi? Misalkan dari rumah anak tersebut tidak dikasih sarapan dulu sama orang tuanya, tidak dikasih uang saku, tiba-tiba di sekolah dia merampas bekal milik temannya. Nah, itu kita harus bisa melihat ini apa nih anak, kenapa melakukan hal tersebut. Tidak langsung judgement, tidak langsung hukuman. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang kebutuhan dasar yang nomor 2 adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini yang bukan kadang malah, yang dirasakan masih banyak ya anak-anak kita yang kurang, tidak terpenuhin akan kebutuhan kasih sayangnya ini. Dan kadang muncul perilaku yang muncul perilaku yang negatif. Yang nomor 3, kebutuhan dasar akan kesenangan, bermain-main ya. Terkadang seperti kita melihat anak-anak kita yang madol ya Bapak Ibu. Sebenarnya kenapa sih mereka madol? Pernah ditelisik nggak? Apakah mereka happy di sekolah? Apakah mereka mendapatkan kesenangan ketika madol bersama teman-temannya? Pasti. Berarti paling nggak kita semua mengetahui bahwa pasti ada alasan di balik setiap tindakan. Dulu butin di belakang kelurahan ya madol. Sama Pak Rian itu. Termasuk di dalamnya
adalah kebutuhan akan kebebasan, ya. Kenapa nggak mengumpulkan tugasnya? Ya mereka dikasih kebebasan untuk membuat tugas yang sesuai keinginan mereka apa enggak? Ataukah kita sudah membatasin harus seperti ini? Harus gini, harus gini, harus gini. Nah, mereka merasa bebas enggak? Nah, terkadang berontakan mereka ya karena mereka butuh kebebasan ini. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang kesekian kalinya adalah kebutuhan dasar akan penguasaan. Nah, ini yang kita lihat dari anak-anak kita yang kadang di kelas itu pahlawan ya, apa Pak? Namanya Pak? Jagoan gitu ya. Jagoan. Ya, kadang ingin dianggap hero, ingin dianggap lebih kuat gitu ya Bapak Ibu, karena di rumah disepelekan, tidak diperhatikan gitu. Akhirnya jadi pentolan di sekolah gitu. Kemudian yang nomor 2 untuk sebagai strategi dalam menghadirkan budaya positif atau disiplin positif di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ini, itu Bu, maaf, silakan jadi Bapak. sebelum masuk ke tema ini kan sesuatu yang baru nih buat kita nih, teman-teman, keyakinan kelas kan gitu ya. Boleh Bapak. Jadi kita kasih clue-nya di awal. Sekarang ini yang kita pahami terkait dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada hal positif, meninggalkan sesuatu yang negatif di kelas, itu kan dulu bahasanya adalah peraturan. Sekarang dirubah menjadi keyakinan. Apa sih beda antara peraturan dan keyakinan, terus bagaimana refleks mewujudkannya? Nah, ini yang sebelum Bu Irma menjelaskan secara detailing, barangkali teman-teman familiar tidak dengan kata keyakinan kelas, atau agak aneh nggak kira-kira kalau kita bilang keyakinan kelas? Emang di kelas kita nggak yakin? Nah, atau yang kedua misalkan tadi Pak Rian sampaikan, saya ini kasar, jelas lah, kan kita bukan makhluk halus, kita kan makhluk kasar kan, iya kan? Kalau makhluk halus kan nggak nampak gitu kan, gitu. Jadi itu wajar kan gitu Pak Rian. Sekarang bagaimana menghadirkan bahwa kita ini memang makhluk kasar, tapi dalam artiannya positif kan gitu. Sekarang ada terkait dengan peraturan kelas, gimana supaya bisa terima dengan positif? Kan karena sebuah perubahan kita rubah ya. Nah, itulah barangkali yang perlu kita samakan, berubahnya menjadi apa? Menjadi keyakinan kelas. Ada keterlibatan apa? Nah, kita simak. Ayo Pak. Iya. Izin Bapak Ibu mungkin untuk lebih mendalami ya terkait dengan apa yang disampaikan Pak Wawan tersebut. Sebenarnya apa sih perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ya? Perbedaan utamanya kalau peraturan itu hal-hal yang dibuat oleh Satu arah. Sekolah guru aja, gitu kan, tanpa melibatkan si siswanya. Ya siswa hanya berperan sebagai pelaksana dari peraturan yang sudah kita buat. Suka nggak suka. Kemudian peraturan ini sifatnya teknis. Misalkan masuk sekolah jam 7, teknis, ya kan? Dilarang buang sampah, teknis. Nah, perbedaan di keyakinan, kalau keyakinan yang pertama dibuat bersama-sama, artinya ada kesepakatan antara murid dengan siswa. Kesepakatan mengenai apa? Mengenai nilai-nilai kebaikan yang diyakini bersama. Ketika sudah diyakini, otomatis kan sudah masuk ke dalam hati. Ya, gimana cara melaksanakan apa yang sudah mereka yakini? Contoh menjaga kebersihan. Ya, bagian nama sebaiknya kan gitu ya, tidak buang sampah sembarangan gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas ini perlu melibatkan siswa-siswi kita ya yang akan melaksanakan keyakinannya. Nah, izin berbagi Bapak Ibu biar kita lebih apa ya namanya? Lebih real ya. Lebih real. Di sini saya membuat apa nih namanya ini Pak? Membuat keyakinan kelas di kelas 10 TEI. Muncul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu kemarin Bu Irma sudah memberikan bayangan akan melakukan kegiatan akan melakukan apa hari ini, yaitu akan membuat keyakinan kelas. Nah, sebelum kita membuat mengenai keyakinan kelas, Ibu ingin kalian menggambarkan kelas impian yang kalian inginkan, yang kalian idam-idamkan. Ada yang mau berbagi mengenai kelas impiannya?
Impiannya Zara seperti apa? Kelas impian saya sih yang lingkungannya teman-temannya saling support, terus kelasnya juga nggak panas, Oke. sama yang ya saling membantu aja teman-temannya. Saling membantu, saling membantu. yang saling support, Support. yang nggak panas. Sampingnya coba kelas impiannya Rosa. Kelas impian saya sama seperti yang dikatakan Zahra, saling membantu, terus mengerti kalau misalkan temannya ada yang kesulitan, kita bersama-sama membantu teman yang kesulitan tersebut. Kemudian ya kalau untuk ruangan, saya lebih suka mungkin kipasnya diganti dengan AC atau nanti di bagian meja guru lebih dipakein taplak dan sebagainya gitu. Oke, coba belakangnya. Kelas impian. Kelas impian yang saya impikan ini seperti kelas yang bersih selalu, Kelas yang bersih, nyaman, nyaman, dan tenang. Oke, sampingnya. Kelas impian saya dari segi kebersihan, keamanan, sama kenyamanan aja sih. Bersih, aman, nyaman, gitu ya. Ya, belakangnya. Kelas impian saya yang temannya asik. Temennya Terus asik, oke. banyak stop kontak biar nggak berebut. Banyak stop Kelas kontaknya, ya. siap. Sama Belakangnya. Kalau kelas impian saya ya kelas yang bersih yang paling utama. Terus temennya juga saling membantu dan juga ada peraturan yang benar-benar teratur dalam kelas menurut saya. Kelas yang nyaman, yang bersih, yang saling membantu, dan peraturan yang benar-benar diterapkan gitu ya. Sampingnya. Kelas impian saya itu bersih juga sama nyaman, teman-teman juga pada solid, sama vitamin AC mungkin biar adem. Oke, solid. Terima kasih. Osil. Kelas impian saya tuh tidak membeda-bedakan teman. Tidak membeda-bedakan teman. Keamanannya ditingkatkan lagi. Oke. Dan kebersihannya. Kebersihan dijaga. Sampingnya. Kalau kelas impian saya itu cukup tenang, aman, terus juga nyaman saat kegiatan belajar mengajar, dan juga punya teman-teman itu yang lebih mau diajak lagi kalau misalnya ada kerja kelompok ataupun tugas begitu. Oke, temennya solid gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, ke depan. Kelas impiannya Ahmad Fauzi. Kelas impian saya kelasnya bersih, terus Kelasnya bersih. nggak panas, Nggak panas. terus pokoknya aman, tenang, terus teman-temannya solid lah. Teman-temannya solid ya. Kelas impiannya Bahri. Bersih, terus nyaman, tenang, dan kita kayak teman-temannya saling support, saling melengkapi lah intinya dah. Oke, saling melengkapi gitu ya. Tugas yang belum juga dilengkapi bareng-bareng gitu. Oke, hampir semuanya ingin kelas yang nyaman, yang bersih gitu ya, Nak ya? Ya, depannya. Yopi. Kelas keinginan saya itu bersih, nyaman, tidak panas, sama keamanannya sih Bu ditingkatin. Bersih, nyaman, tidak panas, dan keamanannya. Oke, sampingnya. Kelas impian saya ini kelasnya yang bersih, nggak panas, teman-temannya juga saling support Bu, sama keamanannya juga ditingkatin. Oke, depannya. Ya, nah, kelas impiannya Fajar. Kelas impian saya sama seperti yang lain, kelasnya bersih, nyaman, tenang, teman-temannya saling support. Tapi saya mau nambahin satu, yaitu kelasnya lebih di modernin lagi, contohnya seperti dipasang proyektor di atas, habis itu sama speaker sih, biar kalau video presentasi video bisa dengar suaranya. Wah, mantap. Berarti di sisi fasilitasnya juga memadai gitu ya, Nak ya? Oke, yuk. Abdan. Kalau kelas impian saya sama kayak yang lain, di mana kelas yang aman, tenang, tentram, terus teman-temannya juga saling support satu sama lain, sama ya fasilitas memadai lah. Oke, Bisa aja, Bu. terima kasih Abdan. Dari sisi tadi kita semua sudah curah pendapat mengenai kelas impian, ya. Nah, sekarang
peraturan apa sih yang menurut kalian harus ada di kelas impian kalian masing-masing? Untuk mewujudkan kelas impian kan ada aturannya ya. Nah, menurut kalian aturan apa sih yang harus ada di kelas impian kalian? Bisa dipahami? Bisa ya. Ibu bagikan sticky notes, nanti kalian tulis jawabannya di sticky notes-nya ini. Ya, peraturan apa yang harus ada di dalam kelas impian kalian? Tahu ya? Oke, ya silakan. Peraturan apa yang harus ada di kelas impian kalian? Nanti giliran aja Febrian nih. Peraturannya boleh sama konsekuensinya juga boleh. Ya. Atas bawah aja, atas peraturannya, bawah konsekuensinya. Oke, sudah dituliskan semua peraturan kelas yang kalian impikan? Sudah, ya. Sekarang boleh ditempelkan di depan kelas impian yang kalian cita-citakan. Oke? Ya. Nggak apa-apa. Peraturan yang kalian inginkan, yang kalian impi-impikan untuk diterapkan di kelas impian kalian masing-masing. Boleh Ibu bacakan? Ya, boleh ada yang membantu Ibu menuliskan nggak? Ya Zara. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan ninggalin piket. Apa lagi? Selesai menggunakan sajadah, tolong dilipat lagi. Berarti apa? Mengembalikan barang pada tempatnya. Ya, no. 3, kembalikan barang pada tempatnya. Apalagi nih? Kelas yang bersih harus diberikan peraturan untuk murid menjaga kebersihan. Nomor 4, menjaga kebersihan. Apalagi? Kenapa? Oh iya, wajib membayar uang kas, betul. Wajib menjaga kebersihan. Lima, 6. Wajib menjaga kebersihan. Udah ya? Udah ada ya? Tidak boleh nunda uang kas. Udah ada ya? Tidak boleh cabut piket. Apa ini? Oke, jangan ninggalin piket. Dilarang mencuri barang teman sekelas. Ada emang yang mencuri barang? Oke. Ya. Peraturannya dilarang mencuri barang teman sekelas. Ibu setuju nih, Nak? Kalau mencuri berarti udah tindakan kriminal ya? Oke. Enggak, Ibu yakin kalian mah baik semua.
Amin. Membuang sampah pada tempatnya. Udah nomor 1 ya. Menjaga atau tidak merusak fasilitas kelas. Udah belum? Belum. Menjaga dan tidak merusak fasilitas kelas. Disiplin dalam waktu. Disiplin waktu itu apa ini, Nak? Peraturannya. Peraturannya disiplin dalam waktu. Jangan telat. Jangan telat ketika mau masuk kelas. Kalau pembelajaran juga jangan ke kamar mandi mulu gitu ya. Menjaga kebersihan udah. Jika meminjam barang harus dikembalikan. Udah belum? Ayah. Lagi nih. Tidak merusak fasilitas sekolah udah ya. Piket sesuai jadwal sudah. Tidak membuang sampah sembarangan sudah. Ciptakan kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan udah. Melaksanakan piket, disiplin waktu, menjaga kebersihan, peralatan udah. Selalu membayar uang harus bersih, udah. Kelas harus damai. Kelas harus damai itu gimana nih? Menjaga keharmonisan, berarti tidak bertengkar gitu ya. Disiplin, tidak boleh berisik. Habis itu menjaga kebersihan udah. Menjaga keamanan, memakai pewangi gitu nah. 10, memakai minyak wangi. Oke. Menegaskan peraturan kelas seperti yang kelas impikan. Membersihkan kelas udah, bayar kas sudah. Selalu ikut piket sudah, buang sampah sudah. Ini apa nak? Wajib piket sudah, meningkatkan keamanan. Oh iya, nomor 2, memberikan sanksi bagi yang tidak menaati peraturan. Mengadakan game pendinginan sebelum belajar. Maksudnya ice breaking. Oke. Pelanggar. 13. Melakukan ice breaking gitu ya. Melakukan ice breaking. Patuh melaksanakan piket sudah, tidak mengambil barang yang bukan haknya. Udah belum? Udah. Membayar uang kas sudah. Membersihkan kelas sudah. Buang sampah di tempatnya sudah. Oke. Menjaga ketentraman bersama. Udah masuk di mana, Nak? Karmasisan ya. Jangan serakah terhadap arah kipas, Masya Allah. Jangan serakah terhadap arah kipas, berarti apa ini? Berbagi ya nggak? Atau jangan egois? Yopi, jangan egois, Pi. Jangan egois gitu ya. Kelas dijaga dengan baik-baik.
menjaga kebersihan. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Wajib piket kelas. Oke, nih ada lagi. Setiap siswa wajib menjaga tutur kata. Jadi peraturannya apa? Iya, boleh. Tidak boleh berkata kasar. Yuk, kita review bareng-bareng di depan. Di sini ada 15 peraturan di kelas impian yang kalian impi-impikan. Ada beberapa yang menulis AC, kipas angin, dan lain sebagainya. It's okay, Bu Irma tampung, tapi itu menjadi ranahnya Sarpras, gitu ya. Sarana prasarana. Nah, yang bisa kita terapkan bersama adalah ke-15 aturan ini. Yuk, kita review bersama. Apakah ke-15 ini sudah menggunakan kata-kata positif ataukah belum? Ya, ada yang ingin berpendapat? Ya. Jangan buang sampah sembarangan. Kata-kata positifnya apa, Nak? Ada yang mau berpendapat? Jangan, tidak. Itu kan negatif, dilarang kan negatif. Yang positif apa? Jangan buang sampah sembarangan. Betul sekali. Ulangi lagi, Nak. Sini Zara, minta tolong tuliskan. Jangan buang sampah sembarangan. Berarti positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Betul. Ada lagi? Yang nomor 2, jangan ninggalin piket. Berarti kata-kata positifnya apa? Mematuhi? Jadwal piket. Apa? Melakukan piket? Betul, sesuai dengan jadwalnya. Nomor 2 diganti piket, melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Nomor 3, kembalikan barang pada tempatnya. Positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif. Hujan ya? 4, menjaga kebersihan. Positif, negatif? Positif. 5, wajib membayar uang kas? Positif. 6, dilarang mencuri barang di kelas? Negatif. Positifnya apa ya, Nak? Dilarang mencuri barang di kelas. Apa? Jujur dalam meminjam barang. Jujur dalam meminjam barang. Masuk nggak? Yo, kata-kata yang pas apa ya, Nak? Apa? Apa? Meminta izin. Ya, iya, meminta izin sebelum meminta izin ketika akan meminjam barang. Nomor 7, menjaga dan tidak merusak fasilitas kelas. Positif, negatif? Negatif. Positifnya apa, Nak? Menjaga langsung ya. Menjaga fasilitas kelas. Langsung menjaga fasilitas kelas. 8, jangan telat masuk. Betul sekali. Apa, Nak? Ulangi lagi, Nak. Masuk kelas tepat waktu. Masuk tepat waktu. 9, menjaga keharmonisan kelas. Positif ya. Di dalamnya tidak bertengkar. Oke. 10, disiplin tidak berisik. Disiplinnya positif, tidak berisiknya negatif. Diganti dengan apa ini tidak berisik?
Menjaga kenyamanan? Kenyamanan atau ketertiban? Kenyamanan ya. Ya, menjaga kenyamanan. Memakai pewangi. Ya, positif ya. Berarti kan ikut nyaman juga kan ya, Nak? Sama. 13. Memberikan sanksi kepada pelanggar. Positif, negatif? Positif. Melakukan ice breaking. Jangan egois. Wajib berbagi sesama. Jangan egoisnya negatif. Diganti menjadi? Betul sekali. Saling menghargai. Ulangi lagi, Nak. Tidak boleh berkata kasar. Positif, negatif? Betul. Ulangi lagi, Nak. Harus bertutur kata yang sopan. Oke, kalian luar biasa. Kita sudah punya 15 peraturan kelas yang positif. Kasih tepuk tangan boleh. Oke, nah sekarang dari ke-15 ini, ya, dari ke-15 peraturan ini, adakah 15 peraturan ini, adakah hal yang mempunyai nilai kebajikan yang sama? 1 dan 4, betul sekali. Nilai kebaikannya apa, Nak? 1 dan 4? Jadi nilai kebaikannya adalah kebersihan. Nilai kebaikannya apa? Nilai kebersihan. 1, atau cinta lingkungan? Apa menurut kalian? Nilainya apa nih? Nilai yang membawahi nomor 1 dan 4. Menjaga kenyamanan kelas. Termasuk ini dong. Mana, Nak? Ini. Berarti apa ya nilai kebajikannya? Hah? Kebersihan, boleh. Nilai kebaikan. Kebersihan. 1, 4, mana lagi yang kebersihan, Nak? Nomor 2 kebersihan bukan? Iya. Kayaknya tanggung jawab juga ya. Berarti nomor 2 tanggung jawab. 2 udah. 3 apa, Nak? Kembalikan barang pada tempatnya. Tanggung jawab. Wajib membayar kas? Tanggung jawab juga ya. 6. Meminta izin ketika meminjam barang? Kesopanan ya. Kesopanan. 7. Menjaga fasilitas kelas? Tanggung jawab juga. Masuk tepat waktu? Disiplin. Boleh, disiplin. 4. 6. Meminta izin itu apa, Nak? Kesopanan. 7. Menjaga fasilitas? Tanggung jawab. 8. Masuk tepat waktu? Disiplin. 9. Menjaga keharmonisan kelas. Menjaga keharmonisan kelas masuk ke dalam apa yo? Menjaga keharmonisan kelas. Sikap positif? Sikap positif gimana? Sikap positif itu sikap yang baik. Itu ya. Sikap positif, menjaga keharmonisan. Disiplin dan menjaga keamanan. Ya, ini masuknya disiplin ya. Udah? Nomor 9 sikap positif, Nak.
Nomor 11 memakai wewangian badan. Kesadaran diri. Iya betul, kesadaran diri. Harus sadar ya. 12 memberikan sanksi kepada pelanggar. Tanggung jawab kayaknya ya. Kan ada konsekuensinya. Tanggung jawab atas pilihan yang sudah dibuat. 13 melakukan ice breaking. Nilainya apa? Kebersamaan. Boleh kebersamaan. Melakukan ice breaking, sikap positif. Nah, sikap positif. Ya. Saling menghargai, wajib berbagi antar sesama. 2 lagi nih. Sikap positif, saling menghargai. Harus bertutur kata yang sopan. Terakhir, kesopanan. Oke. Ya. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa keyakinan yang ada di kelas 10 TEI adalah kebersihan, tanggung jawab, sopanan, disiplin, sikap positif, dan sadar diri. Ibu minta tolong ya, minta tolong nanti ini kalian tulis di poster ya, di poster, kemudian ditempelkan di kelas 10 TI ini. Oke? Oke, terima kasih. Next pertemuan selanjutnya kita akan membedah sikap kebersihan itu terlihat seperti apa, terdengar seperti apa, dan nampak seperti apa. Ya, terima kasih buat hari ini. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti memang sebetulnya pembentukan keyakinan kelas itu dilakukan di awal masuk ya? Iya betul Bu. Idealnya ya Bu. Berarti di ajaran baru nanti. Iya. Soalnya nanti merambah pada penanganan permasalahan-permasalahan ketika anak itu melakukan hal yang di luar keyakinannya atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nanti ada langkah lanjutannya Bapak Ibu. Etikat untuk diterapkan. Nah, kemudian saya membacakan satu persatu dan meminta salah satu siswa untuk menuliskan peraturan yang sudah mereka tuliskan di sticky notes-nya. Nah, terkadang di dalam tahap ini ada beberapa peraturan yang sama, makanya saya skip hanya menuliskan satu peraturan saja. Nah, selesai membuat. Kemudian Ya, ada yang ingin dari peraturan kelas yang sudah dibuat bersama ya, ada beberapa kalimat-kalimat yang menggunakan kata negatif. Jangan, tidak boleh, gitu ya. Iya. Nah, tidak boleh kata-kata negatif. Dilarang. Nah, kemudian kalimat-kalimat negatif ini kita rubah menjadi kalimat yang positif. Contoh. Sampah, tentang sampah. Tidak, itu kan negatif, dilarang kan negatif. Yang positif apa? Jangan buang sampah sembarangan. Nah, betul sekali. Ulangi lagi nak, sini jangan buang sampah. Itu masih negatif. Jangan buang sampah sembarangan. Berarti positifnya apa? Buang sampah pada tempatnya. Betul. Ada lagi? Yang kedua, jangan ninggalin piket. Berarti kata-kata positifnya apa? Mematuhi jadwal piket. Melakukan piket. Betul, sesuai dengan jadwalnya. Ya, Bapak Ibu, merubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi peraturan kelas yang disepakatin pun hal-hal yang positif. Setelah merubah kalimat negatif menjadi positif, langkah selanjutnya adalah menyarikan peraturan ke dalam nilai kebaikan. Ya, dari ke-15 peraturan ini, adakah 15
peraturan, adakah hal yang mempunyai nilai kebajikan yang sama? 1 dan 4, betul sekali. Nilai kebaikannya apa nak 1 dan 4? Jadi nilai kebaikannya adalah kebersihan. Nilai kebaikannya apa? Ada tanggung Nilai jawab, kebersihan. kesehatan untuk bersama, ya seperti itu ya pengelompokannya. Ya Pak, ini untuk menyarikan peraturan ke dalam nilai kebajikan. Terkadang beberapa peraturan memiliki nilai kebaikan yang sama. Kita tuliskan satu aja sehingga poin-poin keyakinan kelas jumlahnya pasti lebih sedikit daripada peraturan kelas. Jadi tidak 15 seperti itu. Iya, betul. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian mana lagi nih? Satu lagi mudah, misalkan gini, kita kan kalau lihat banner-banner yang untuk mempengaruhi seseorang kan kekinian sekarang sudah tidak lagi seperti spanduk yang zaman dulu kita mempromosikan sekolah. Tulisan kecil-kecil nggak peduli gitu kan. Kalau sekarang hanya cukup di TikTok 3 menit tampilan wajah saja, ya. Atau bahkan mempromosikan sesuatu yang buruk kayak rokok misalkan, gambar rokok, kanker, tapi orang tetap minat gitu kan, itu contoh. Jadi di keyakinan kelas yang muncul karena memang berdasarkan melahirkan pemikiran dari peraturan itu berubah menjadi keyakinan, dipersempit menjadi kepada nilai-nilai apa seperti tanggung jawab ya, terus bermakna kepada kesehatan diri mereka dan sebagainya, dikelompokkan seperti itu. Jadi ya kita teman-teman sudah mulai membiasakan kepada perubahan tadi, tidak menyampaikan hal yang banyak malah yang membingungkan kita sendiri menjadi bumerang buat kita, tapi 1, 2, 3 dari hal yang kita sampaikan hasil kesimpulan. Nanti mungkin ada penjabaran model T, model Y gitu ya. Belum sampai Pak. Baru kemarin. Lanjut Bu. Kita simpulkan bahwa keyakinan yang ada di kelas 10 TEI adalah kebersihan, tanggung jawab, sopanan, disiplin, sikap positif, dan sadar diri. Oke, ini membuat kesimpulan. Jadi dari 15 itu disarikan menjadi 6 nilai kebaikan yang akan diyakini dan akan terbawa terus oleh murid kita, ya. Kemudian setelah ini, setelah membuat kesimpulan, kita akan membedah sikap kebersihan itu terlihat seperti apa, terdengar seperti apa, dan nampak seperti apa. Ya, terima kasih buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Bapak Ibu, terkait dengan pembuatan keyakinan kelas, atau yang pertama strategi menghadirkan budaya positif di kelas. Yang pertama dengan memahami kebutuhan dasar, yang nomor 2 dengan membuat keyakinan kelas bersama, dan yang nomor 3 dengan menerapkan segitiga restitusi. Silakan. Ya, lanjut, silakan Bu Irma. Assalamualaikum Hakiki. Ini restitusinya Bu Irma ya. Gimana kabarnya nak? Sehat Bu, alhamdulillah. Hakiki tahu nggak kenapa Hakiki Ibu panggil ke sini? Kenapa ya Bu? Ibu tadi udah cek nama-nama anak yang sudah mengumpulkan tugas. Nah itu nggak ada nama Hakiki, nggak ada kertas pengumpulan tugasnya Hakiki, betul nggak? Betul Bu. Hakiki nggak mengumpulkan tugas. Ya Bu, saya lupa. Oke, kalau boleh tahu kenapa ya sampai dilupain seperti itu? Terlalu banyak tugas yang lain juga Bu. Makanya saya juga ikut lupa sama tugas Ibu. Nggak apa-apa sih, wajar. Yang namanya anak sekolah itu yang banyak tugasnya. Kemudian terlalu banyak, akhirnya jadi bingung mau ngerjain yang mana. Ya kan? Iya benar Bu. Tapi apakah dengan tidak mengumpulkan tugas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak Bu, enggak sesuai sama keyakinan kelas Bu. Harusnya seperti apa nak? Harusnya saya bisa membagi waktu, misalnya ngerjain tugas Ibu, misalnya ngerjain tugas guru yang lain, biar semuanya tuntas Bu. Oke, nah kalau udah seperti ini, baiknya Hakiki melakukan hal apa ya?
baiknya saya mengerjakan tugas yang belum terselesaikan seperti tugas Bu Irma. Strateginya gimana tuh nak, di saat banyak tugas strateginya itu seperti apa? Strateginya gimana ya? Sebenarnya paham nggak sih tugasnya suruh ngapain? Ada kemungkinan ada yang paham, ada yang tidak paham juga, Bu. Kalau yang tidak paham berarti hakiki harus ngapain? Harus nanya ke Bu Irma, kalau enggak belajar. Sebenarnya ini proses menggali sih ya Bu ya, menggali anak. Kenapa ada yang masalah enggak? Apa yang bisa Ibu bantu? Bagaimana caranya? Ini sih Bu, proses menggali aja. Dirinya. Dan kayaknya Bapak Ibu guru udah mahir ya dalam proses penggali-galian seperti ini. Tahu nggak paham di mana. Betul sekali. Iya. Kadang kalau diterapkan nyatanya Bu jadi panjang banget Bu. Susah dihubungin, hakiki bisa nanya ke temen dulu, teman-teman yang pakai tugasnya ngapain sih tadi, disuruh apa, ngerjainnya di mana, gitu. Setelah tanya, setelah tahu, ya berarti harus manajemen waktu, mana nih yang harus dikumpulkan terlebih dahulu. Ya Bu. Ya, kemudian langsung ketika pulang ke rumah langsung dikerjain satu persatu. Biasanya pulang ke rumah ngapain Hakiki sampai di rumah, kegiatannya apa? Biasanya sampai rumah tuh paling cuci muka sama cuci kaki, terus itu langsung rebahan. Iya. Sampai pagi. Sampai maghrib biasanya. Bangun lagi, sholat, baru mandi. Berarti harus pinter-pinter atur waktu. Iya. Kapan mau makan, kapan mau ngerjain tugasnya. Ya, jangan sampai lagi. Kalau hal seperti ini terjadi lagi, bagaimana ya baiknya Hakiki? Nah, ini saya juga menanyakan bagaimana jika hal ini terjadi kembali Bapak Ibu. Soalnya kan terkadang anak itu mengulangi gitu kan ya. Nah, ini saya berdialog bagaimana jika si anak itu mengulangi hal tersebut. Kalau terjadi lagi, kalau ternyata nanti tugasnya nggak dikumpulkan lagi, ya lebih baik Ibu beri sanksi kepada saya gitu. Jika dia mikir gampang dari gambar waktu supaya bisa ngerjain dia tugas mikir yang akhirnya nih. Kalau dari Hakiki pengennya dikasih apa nih? Sanksinya ya? Siapa ya? Berusaha membuat kesepakatan di Bapak Ibu. Tugas tambahan gitu Bu. Jangan tambahnya nggak susah. Kalau ternyata nggak ngerjain lagi nih gimana nih? Nambah lagi. Beri sanksi apa ya? Poin aja Bu, poin. Poin ya. Iya. Poin. Nanti kalau udah poinnya udah maksimal, terus diapain lagi? Panggil orang tua. Panggil orang tuanya. Nantangin ya. Nanti ini juga harus disampaikan ke orang tuanya ya nak ya. Iya Bu. Tadi aku dipanggil Bu Irma gini. Orang tua juga harus tahu perkembangan kamu di sekolah. Iya. Oke? Iya Bu. Oke, tetap semangat Hakiki. Nggak apa-apa, manajemen waktunya yang baik. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, bisa tanya langsung ke Bu Irma. Budaya positif ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Tanpa bantuan dan partisipasi Bapak Ibu tentunya kegiatan ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal testimoni.